Oke, ini udah join semua ya. Boleh dinyalain kameranya ya, anak-anak. Nah, kan enak nih beri bunga sendirian kan di Zoom. Cindy, boleh dinyalain? Nah, oke. Langsung aja ya Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita masih berkumpul pada siang hari ini anak-anak. Nah, apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, udah sehat semua. Siap mengikuti pembelajaran Ibu pada siang hari ini ya. Walaupun nih setahun ini kita masih kelasnya masih di Zoom aja nih, belum ke sekolah-sekolah lagi nih ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa belajar di sekolah dan kita bertemu nih di kelas kita nih ya. Selanjutnya, Ibu minta tolong dong untuk ketua kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini ya. Baik, Bu Ana. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, Ibu langsung mulai aja ya. Oh, tapi sebelum mulai, Ibu mau memberitahu bahwa pada siang hari ini, Ibu akan membahas tentang afiliasi pemasaran. Tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini adalah untuk mengetahui pengertian afiliasi pemasaran, untuk mengetahui kendala, manfaat, ataupun jenis-jenis afiliasi pemasaran. Seperti itu. Baik, Ibu langsung mulai aja ya. Afiliasi pemasaran. Yang pertama yang kita bahas ini pengertian afiliasi pemasaran. Apa sih afiliasi pemasaran itu? Singkatnya gini, afiliasi pemasaran itu seperti strategi memasarkan produk. Nah, ada yang disebut afiliator. Afiliator ini adalah orang yang memasarkan produk tersebut. Nah, di pengertiannya ini pemasaran yang memungkinkan afiliator untuk mendapatkan komisi apabila afiliator berhasil membuat orang lain membeli atau menggunakan suatu produk yang dipromosikan afiliator. Kenapa kata memungkinkan ini di bold atau ditebalkan? Karena bisa jadi afiliator ini mendapat komisi, bisa jadi dia tidak mendapatkan komisi karena tidak ada yang membeli produk dari yang ia promosikan. Jadi sifat afiliasi pemasaran ini menguntungkan atau tidak menguntungkan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada manfaat afiliasi pemasaran. Membuat Anda dapat memanfaatkan upaya pemasaran dan basis pengguna pemasar. Nah, kenapa begitu? Karena si pemasar atau si penjual ini tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk melakukan promosi, karena sudah ada afiliator atau si yang memasarkan produk. Nah, kenapa begitu ya? Karena dengan cara begini, baik pemasar maupun si afiliator ini sama-sama diuntungkan, karena dengan adanya afiliasi pemasaran yang dilakukan oleh suatu e-commerce seperti itu. Nah, ini sudah menjadi sesuatu hal yang baru di dunia pemasaran, karena adanya afiliasi pemasaran seperti itu. Selanjutnya, kendala afiliasi pemasaran ini apa aja sih? Yang pertama, tidak membangun sebuah aset atau data customer. Karena gini, afiliasi ini sifatnya ini lepasan atau tidak mengikat. Makanya afiliasi pemasaran ini dia tidak membangun sebuah aset data customer yang membeli produk dari afiliator. Karena afiliator ini hanya sebagai pemasar. Dan ya sudah, kalau misalkan afiliator memasarkan produknya, ia langsung tertuju ke toko yang dipasarkan atau produk yang dipasarkan. Nah, baik afiliator maupun pemasar dia tidak tahu nih data-data customer-nya, maka tidak memunculkan loyalitas pelanggan seperti itu. Lalu yang kedua harus bersaing dengan afiliat marketer lainnya. Nah, di zaman sekarang ini atau saat ini ya, afiliasi pemasaran ini memberikan komisi atau penghasilan yang cukup menjanjikan. Karena dengan kita hanya mempromosikan, hanya kita dengan memberikan review tentang produk itu kita bisa mendapat komisi. Nah, tapi karena komisi dan penghasilan yang menjanjikan ini orang-orang berbondong-bondong untuk menjadi afiliator atau bekerja sebagai afiliasi pemasaran seperti itu. Nah, makanya bisa jadi ada orang yang sudah
cukup handal menjadi afiliator. Dengan begitu yang orang-orang yang masih baru atau orang-orang yang baru-barulah muncul di dunia afiliasi pemasaran ini, dia cukup sulit untuk mendapatkan komisi. Mungkin bisa 1 atau 2 orang yang membeli produk dari si afiliator ini. Seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis afiliasi pemasaran. Yang pertama ada pay-per-click. Nah, pay-per-click ini jenis program afiliasi yang paling populer, di mana vendor akan membayar afiliasi mereka untuk setiap klik iklan yang dihasilkan. Contohnya, di tahun 2011 sampai 2013 itu, dunia blog itu cukup booming di Indonesia. Nah, orang-orang yang blogger ini, dia tidak sembarang nge-blog aja nih dia nih. Ternyata sebagai blogger ini ternyata menghasilkan uang. Nah, menghasilkannya gimana? Menghasilkan uang dari Google AdSense, seperti itu. Makanya maupun di blog atau di YouTube itu kan ada iklan-iklan. Nah, iklan itulah yang menghasilkan uang untuk si para blogger atau YouTuber ini. Kalau di zaman sekarang mungkin blogger sudah jarang terdengar ya, lebih sering YouTuber seperti itu. Lalu yang kedua ada paper sale. Nah, paper sale ini memungkinkan akan untuk melakukan pemasaran dan mendapatkan komisi. Nah, yang ini cukup cukup menguntungkan satu sama lain karena di paper sale ini kita mendapatkan komisi 30% sampai 70%. Program ini tapi sulit karena kita harus mulai dari awal dan mendatangkan pengunjung yang bertarget. Berarti ini sifatnya nih targetan atau dia ini bisa misalkan satu hari ini untuk yang mengklik iklan atau untuk yang mendatangkan suatu web itu misalkan 10 orang, jadi harus ditargetin gitu untuk mendapatkan komisinya. Dan juga afiliator ini harus memfollow up para pengunjung atau para pembelinya untuk membeli barang tersebut atau mengunjungi web itu, seperti itu. Lalu yang ketiga ada pay per lead. Nah, program ini akan membayar kita jika mengajak orang lain untuk menjadi member. Seperti itu. Contohnya di Indonesia ini ada MLM atau enggak Oriflame yang sifatnya ini dia kalau kita ngajak orang kita digaji dan naik level seperti itu. Kalau kita tidak mengajak orang-orang untuk ikut, kita nggak akan mendapat komisi seperti itu. Yang terakhir ada cost per action. Nah, program afiliasi ini memiliki kendala yang sedikit kalau dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena kalau cost per action ini dia sifatnya memberikan link dan dengan link itu kita mendapat komisi seperti itu. Makanya untuk cost per action ini cukup banyak diminati oleh para afiliator-afiliator dan juga para customer karena mudah sifatnya seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Mungkin kalian yang suka buka TikTok pernah lihat video ini. Nah, di sini ada kalimat link Shopee di bio nomor 1. Nah, apa sih maksudnya? Nah, kalau misalkan kita klik link ada di profil dia, maka muncul beberapa rekomendasi. Misalkan ada ini Rockspan, ada Reka, terus ada Topping Balm, dan lain-lain. Nah, kalau kita misalkan klik salah satu link di sini, maka kita akan diarahkan ke akun Shopee. Seperti itu. Nah, kalau kita misalkan beli dari link yang dia sebarkan, maka akun ini atau orang ini akan mendapatkan komisi dari orang yang membeli produk tersebut. Kalau misalkan dia membeli produk, kalau cuma ngeklik link, dia tidak mendapat komisi. Seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu.
Ya, boleh Anes, silakan bertanya. Ibu, kan saya mau tanya, sekarang tuh lagi maraknya sama endorsement. Nah, afiliasi, nah, apa bedanya afiliasi sama endorsement itu, Bu? Apakah keduanya sama? Apa dia beda? Makasih, Bu. Oke, Anes, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Boleh, Regia, silakan. Iya, Bu. Jadi, kalau di Indonesia itu kan afiliasi pemasaran sudah diterapkan belum ya, Bu? Dan contoh aplikasinya apa aja, Bu? Makasih, Oh, Bu. ya. Baik, terima kasih untuk Agnes dan Regi, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi gini, endorse dan afiliasi pemasaran ini tujuannya sama, tapi sistemnya berbeda. Kenapa? Karena kalau endorse, dia sifatnya ini mengikat. Dia terikat perjanjian antara si yang mengendorse dan juga all shop-nya, seperti itu. Contohnya, kan kalau endorse ini kita ditentuin baik caption-nya, jam share-nya, baik videonya, model videonya, fotonya seperti itu ditentukan oleh all shop-nya itu. Nah, kalau afiliasi pemasaran, dia sifatnya bebas. Misalkan dalam satu hari kita bisa mempromosikan 2-3 barang dari 3 online shop berbeda. Seperti itu. Nah, makanya baik endorse dan afiliasi pemasaran ini sebenarnya sama-sama dia memasarkan produk, namun caranya saja yang berbeda. Seperti itu. Sudah jelas ya, Anes? Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Nah, selanjutnya Ibu akan menjawab pertanyaan dari Regia. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah diterapkan contohnya di video tadi, nih, itu orang Indonesia. Dan sudah banyak banget afiliator-afiliator yang bermunculan di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan seperti itu. Nah, untuk aplikasi yang dipakai untuk di Indonesia yang paling sering itu ada Shopee, ada Lazada, ada Zalora, terus Bukalapak, dan Bineka, dan juga ada tiket.com, dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya, cuma yang paling sering muncul itu Shopee, Lazada, Zalora. Nah, seperti itu. Nah, baik anak-anak, ada yang ingin memberikan kesimpulan untuk pembelajaran pada siang hari ini? Saya, Ibu. Boleh, Cindy, silahkan. Jadi, afiliasi itu seperti strategi, Bu, untuk mengiklankan suatu produk. Betul sekali. Yang lain ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ibu, saya mau coba. Boleh, Azara. Jadi afiliasi itu semacam manfaat pemasaran yang baru pada masyarakat dan jangkauan itu lebih luas. Betul. Ada yang ingin mencoba lagi? Saya, Bu. Boleh, Agnes. Jadi contoh afiliasi yang ada di Indonesia itu ada Shopee sama Lazada, Bu. Betul. Ada yang ingin mencoba lagi? Saya ingin menambahkan kesimpulan dari Anes, Bu. Selain Boleh. Lazada dan Shopee, ada juga Blibli dan tiket.com, Bu. Betul. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Boleh, silakan Regia. Ya, jadi afiliasi pemasaran memiliki kendala, salah satunya persaingan yang banyak, Bu. Betul, betul sekali. Hebat banget ya murid-murid Ibu pada pintar dan memperhatikan pembelajaran. Nah, ada tugas nih. Boleh ketua kelas di-screenshot, nanti kalau sudah bisa dikolektifkan saja ke ketua kelas, lalu ketua kelas kumpulkan ke Ibu ya. Baik, Bu. Sudah di-screenshot ya, ini. Sudah, Bu. Oke, baik. Baik, Ibu tutup ya PowerPoint-nya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan terkait tugas maupun materi, Ibu cukupkan ya pertemuan hari ini. Semoga pelajaran pada siang hari ini yang kalian dapatkan dapat bermanfaat untuk kemudian hari. Sebelumnya, ketua kelas, ayo pimpin doa dulu untuk kelas pada siang hari ini. Baik, Bu. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya anak-anak. Baik, Ibu close ya Zoom-nya. Ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima Iya, kasih, Bu. sama-sama.